Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Golden Ramadan dengan NIM 43122010306, yang dimana saya membuat video ini untuk menyelesaikan TB2 saya, matkul pendidikan agama Islam. Di sini saya akan sedikit bercerita tentang masa hidupnya Nabi Muhammad SAW di masa hidupnya. Kejadian yang saya ingin ceritakan mungkin sudah diketahui seluruh umat Islam, yang dimana kejadian atau peristiwa ini adalah peristiwa yang penting di masa hidup Nabi Muhammad SAW, yaitu adalah peristiwa Isra wal Mi'raj. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Yang artinya Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami memperlihatkan tanda-tanda kebesaran kami, yaitu Maha mengetahui dan Maha mendengar. Isra wal Mi'raj. Isra wal Mi'raj mempunyai arti yang dimana Isra dalam bahasa Arab atau Al-Quran itu adalah perjalanan di malam hari, yang mana dilakukan oleh Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Begitupun dengan Mi'raj. Mi'raj juga mempunyai arti yang dimana suatu benda yang ditaiki dari bawah hingga ke atas layaknya tangga. Pada saat itu Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa hingga naik ke langit ketujuh, beliau menggunakan suatu kendaraan yang dimana kendaraan itu sangat cepat, sangat benar-benar tidak bisa dipikirkan begitu cepatnya kendaraan tersebut. Kendaraan itu bernama Buraq. Buraq adalah kendaraan yang dipakai Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad ingin menaik ke langit ketujuh, Sidratul Muntaha, menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Nabi Muhammad dalam perjalanan untuk naik ke langit ketujuh, Nabi Muhammad bertemu dengan nabi-nabi sebelumnya. Di langit pertama Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Lalu naik lagi kedua Nabi Muhammad di langit kedua bertemu dengan dua nabi, yaitu Nabi Isa dan Nabi Yahya alaihissalam. Naik lagi ke langit ketiga Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Lalu naik lagi ke langit keempat Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Naik lagi ke langit kelima Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Naik lagi ke langit ke-6, begitupun dengan sama seperti Nabi Muhammad naik di langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Nabi Muhammad di langit ke-6 bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Namun di langit ke-6 ini Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Musa itu sangat berbeda. Ketika sebelumnya bertemu dengan nabi-nabi yang lainnya, itu Nabi Muhammad dan nabi-nabinya itu terasa bahagia. Ketika Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Musa pun terasa sedih, merasa dirinya itu merasa kurang. Dia menangis ketika Nabi melihat Nabi Muhammad. Kenapa? Karena dia iri, bukan iri sih sebenarnya. Kayak Nabi Muhammad dengan usianya yang muda bisa menjalankan atau memberikan sesuatu ilmu kepada umatnya untuk patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan Nabi Musa, dia dengan yang usianya cukup lebih duluan daripada Nabi Muhammad, lebih tua, maksudnya lebih dewasa, tapi dia tidak berhasil untuk membimbing umatnya. Bahkan dari sebagian umat Nabi Musa itu banyak yang tidak mematuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Nabi Muhammad naik ke langit ketujuh. Nabi Muhammad sampai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di situ Allah menurunkan wahyu yang dimana umat Nabi Muhammad disuruh
melaksanakan sholat yang dimana 50 waktu. Nabi Muhammad pun terdiam, menggantungkan dengan melakukan sholat 50 waktu. Apakah umatku akan sanggup untuk melaksanakannya? Lalu Nabi Muhammad turun bertemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa pun menyarankan, tolong kamu pikirkan apakah umatmu akan sanggup melaksanakan 50 waktu sholat dalam sehari. Agar Nabi Muhammad memikirkan naik lagi ke atas menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meminta keringanan. Dan akhirnya Allah pun meringankan waktu sholat tersebut menjadi 5 waktu, yang dimana telah kita laksanakan pada saat ini. 5 waktu sholat dalam sehari, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Disitulah Nabi Muhammad menjalani peristiwa yang mungkin yang biasanya dia mendapatkan wahyu dari malaikat, tapi kejadian itu dia mendapatkan wahyu langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin cukup sekian tugas besar dua saya, yang dimana saya menceritakan Isra wal Mi'raj ketika Nabi Muhammad naik ke langit ketujuh untuk menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang disampaikan oleh Allah untuk melaksanakan sholat kepada umatnya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.